Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas Pandu. Ya, selamat datang di podcast Novena Kebangsaan di Gereja Gamping ini, Pak. Ya, terima Mungkin kasih. ya bisa diawali dengan Bapak berkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama lengkapnya Yosef Hernawan Nudu. Kalau nama panggilan ada yang manggil Nawan, Wawan, Hernawan, Yosef, Nudu, bebas. Kira-kira dari nama sudah tahu, saya campuran, ibu saya orang Jawa, bapak saya orang NTT, orang Sumba. Itu kira-kira sedikit perkenalannya. Ya, Bapak ini dari latar belakangnya Bapak sekarang dosen ya, Pak? Oh ya, saya mengajar, boleh sebut nama nggak? Boleh. Oh ya, maaf ya, promosi. Saya mengajar di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Dasar saya adalah seorang engineer ya, saya jurusan teknik mesin, lalu saat ini menekuni manajemen produksi. Jadi saya berhubungan dengan manajemen, tapi berhubungannya itu dari sisi proses, Mas. Nah, gitu. Ya, Pak. Ya. Saya dengar juga Bapak sudah pernah berkarya ke seluruh Indonesia ya, Pak. Mungkin bisa diceritakan sedikit. Iya, kalau sebagai dosen, saya hanya ada di Atmajaya. Tetapi saya juga aktif sebagai trainer. Nah, lalu sebagai trainer termasuk konsultan juga itu saya sempat dulu kalau diurut dari barat ya, dari Aceh itu di Aceh pernah, Lok Sumawe, lalu Medan, Samosir, Padang, Pekanbaru, Dumai, Riau, kemudian Sumatera Selatan itu Tanjung Enim, Muara Enim, lalu ke Jakarta, Bandung, Semarang, Boyolali, Jawa Tengah, Jogja tentunya, lalu ya saya pernah ke Solo, Madiun, kemudian Surabaya, Gresik, Bali, lalu karena saya orang NTT, Flores, Sumba, Timor, kemudian di Balikpapan, yang belum itu Sulawesi dan Papua. Ya, tapi kira-kira mudah-mudahan sudah mewakili ya, lihat Sudah cukup banyak banyak sekali ya, Pak, Iya, dari terima kasih. barat sampai tengah dan sedikit ke timur juga. Iya. Berarti udah ketemu banyak orang ya, Pak, dari berbagai macam latar belakang, dari ras, budaya, etnis, agama juga. Betul. Jadi kebetulan ya, puji Tuhan, saya pernah ketemu orang yang homogen agama tertentu ya. Homogen Muslim pernah di Aceh, di Lok Sumawe itu, di Banda Aceh, di Lok Sumawe. Yang homogen agama Kristen, Katolik pernah ya di Flores, Sumba, Timor itu cukup banyak. Kemudian yang campuran itu seperti di Jakarta, Jogja, Solo, Semarang itu campuran. Kemudian dari suku-suku tertentu ya, kalau di Kalimantan tentunya banyak orang Dayak ya. Di Pekanbaru itu banyak orang Padang dan Melayu, ya berbeda. Bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia itu berbeda. Iya. Walaupun rumpunnya dari Melayu tapi jauh berbeda sekarang. Lalu di Hindu di Bali, ya cukup lama saya di sana. Ya tentunya homogen orang Jawa kalau kita di pedesaan yang kadang-kadang ngomong bahasa Indonesia saja tidak bisa, harus pakai bahasa daerah. Kira-kira demikian, Mas Pandu. Berarti beragam ya, Pak, Ya. di seluruh Indonesia dan keunikannya begitu ya, Pak. Ya. Nah, ini kan berhubung dengan Novena Kebangsaan, tema ketiga kami kan jadi Indonesia sendiri. Nah, tentu saja kan kita sebagai sesama manusia sepatutnya kita berbuat baik dan berkontribusi untuk sesama manusia aja ya, Pak. Ya. Namun kadang-kadang ya karena perbedaan latar belakang itu kan bisa menimbulkan point of view atau sudut pandang yang berbeda begitu, Pak. Jadi mungkin yang kita anggap hal yang baik itu bagi mereka belum tentu hal yang baik. Mungkin ada studi kasus sedikit beberapa tahun yang lalu ada sebuah paroki di DIY itu melakukan bakti sosial. Namun ada ya beberapa oknum dari yang suatu pihak itu malah menghentikan dengan dalih bahwa bakti sosial tersebut terselubungnya adalah sebuah upaya tanda kutip kristenisasi. Nah, bagaimana kita sebagai orang Katolik terutama yang sudah sepatutnya kita berbuat baik kepada sesama kita menanggapi hal tersebut, Pak, yang sampai dituduh-tuduh dengan segala macam hal seperti itu? Baik, terima kasih. Itu pertanyaan klasik ya, karena saya dulu pun mengalami
tidak hanya akhir-akhir ini. Saya mengalaminya waktu kuliah, terutama waktu SMA. Ya, begini Mas, kalau kita bicara tentang keanekaragaman itu suatu yang alamiah. Jadi kita tidak bisa menghindarinya. Ya. Kalau kita lihat saja sekarang, saya pakai baju merah, Mas Pandu pakai baju biru, ya, celananya juga berbeda. Nah, kalau homogen itu menjadi tidak enak, ya, tidak asik, cepat bosen, ya, lalu betul, kaku. Pak. Nah, kalau kita melihat itu sebagai satu yang alamiah, maka kita juga harus memahaminya, menyikapinya juga dengan alamiah juga, ya. Jadi kalau mengatakan satu hal itu bisa ditanggapi berbeda, saya menggunakan kisah yang sederhana saja. Kalau kita makan, orang Jawa, Indonesia kalau makan itu harus tenang, ya, tidak boleh sampai gitu kan, betul ya? Iya, betul. Tetapi maaf untuk teman-teman Tionghoa, kalau makan, kalau tidak sampai gitu belum puas yang punya rumah. Jadi glegeen itu tanda bahwa makan sudah puas, makan kenyang, ya, itu. Jadi bukan hanya tindakan, ya, bukan hanya berbuat baik. Kita setiap budaya, setiap kelompok itu punya pemahaman yang berbeda. Juga kalau kita misalnya datang ke kondangan orang Jawa, kalau makan terlalu banyak kan malu, iya, ya toh. Nah, tetapi kalau teman-teman itu main ke Sumba, ke tempat leluhur kami, itu kalau diundang makan, tidak kenyang itu marah yang punya rumah. Artinya makannya tidak enak. Jadi harus banyak. Lalu jangan pindah dari situ. Sebelum kenyang, makan, duduk di situ. Jadi caranya berbeda. Nah, apalagi nanti ketahuan selesai pulang dari acara di rumah masak. Wah, ini ribut itu. Ya, artinya menghina atau tidak menghargai yang mengundang. Nah, itu perlu kita pahami dulu. Itu satu, ya. Ya, Pak. Nah, hubungannya dengan kasus yang gereja itu, menurut saya kita harus bijaksana. Begini, kita berbuat baik itu kan banyak caranya. Ya, jadi kalau dirasa bakti sosial itu mengganggu, ya kita lakukan yang lain. Itu satu. Kemudian yang kedua, tentunya kita harus pahami adat atau kebiasaan atau situasi setempat, ya. Orang Jawa mengatakan desa mawa cara, negara mawa tata, atau di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kalau kita itu berbuat baik, ya lihat di mana posisinya. Ya, kalau kita di pertemuan yang banyak teman-teman muslim, ya tidak ada salahnya assalamualaikum, berikan salam. Jangan lupa juga kita beragam, juga mengajarkan mereka salam sejahtera, ya, atau yang lain, ya. Tetapi ya baik lagi, jangan lupa assalamualaikum itu bagi beberapa teman kita yang muslim itu bentuk doa. Jadi tidak boleh non muslim itu ngomongkan itu. Nah, itu yang perlu kita pahami. Jadi kita juga perlu memahami tadi budaya, kebiasaan, termasuk tata nilai orang yang kita kunjungi, kita beri bantuan supaya tidak terjadi gesekan. Itu satu. Yang kedua, ya kalau memang itu tidak bisa, ya kita cari cara lain. Jadi jangan memaksakan, oh aku mau kegiatan donor darah kok, gitu. Ya, lakukan yang lain kalau tidak bisa. Kita niatnya berbuat baik, ya Mas. Kita sadari bahwa kita itu bermacam-macam, beragam, lalu setiap tempat itu tadi saya katakan punya tradisi, kebiasaan, dan itu terjadi kalau saya tidak salah itu di kota gede loh. Oh, kota besar. Bukan, nama kota gede itu teman-teman harus tahu, kota gede itu basisnya teman-teman muslim. Ya, kota gede salah satu, ya itu kan geng motor atau geng anak-anak yang besar itu di situ, salah satu kantongnya. Geng yang berhubungan dengan agama tertentu, ya. Ormas-ormas itu, ya. Sehingga ya jangan-jangan memang
itu dinilai sebagai apa ya, cari gara-gara ya, atau memicu atau apa. Nah, kita harus pahami itu ya. Jadi itu pendapat saya. Kalau pengalaman saya sendiri, selama kita niatnya baik, kita lakukan dengan baik-baik, tidak banyak masalah. Itu Mas Pandu. Ya Pak, tapi ada beberapa kasus di mana kita misalnya nggak bisa tadi, contohnya bakti sosial ada pilihan A, kita mau yang B atau C, tapi kan tetap aja oknum itu akan mencari kesalahan karena memang yang mengadakan adalah misalnya entitas gereja gitu. Apakah kita harus mungkin menyembunyikan entitas gereja itu atau bagaimana? Tapi kalau misalnya kita menyembunyikan, bagaimana mungkin untuk hal-hal yang sekuler, contohnya pertanggungjawaban ke pihak lainnya bagaimana gitu Pak? Itu kan jadi pertanyaan juga. Baik. Nah, saya boleh cerita pengalaman pribadi ya. Jadi waktu saya kuliah S1 dulu, untuk menghemat biaya, saya makan bersama dengan teman di satu rumah. Jadi saya kos saya di tempatnya Mas Pandu, saya makannya di tetangga karena teman saya kos di situ. Lalu sana masak. Nah, kebetulan saya dan beberapa teman itu minoritas di tempat makan itu. Selalu diajak atau mereka itu ngomongkan tentang agama. Ya. Lalu pada satu titik saya merasa, saya harus ngomong nih gitu. Nah, saya ngomong, ketika mereka ngomong tentang Nabi, ya saya ngomong tentang Yesus. Ketika Nabi ini bisa menyembuhkan, Yesus malah bisa menghidupkan, saya bilang gitu. Ayatnya begini, di saya begini. Tapi dengan logat tentunya bukan mengajak berantem ya, tapi diskusi. Dan ternyata itu ada teman yang tertarik. Teman yang tertarik ini kebetulan bapaknya dosen, waktu itu dekan Fakultas Tarbiyah di IAIN ya, di UIN sekarang. Tentunya, dan orang Madura, tentunya kan sangat kuat ya agamanya. Bapaknya dosen, dekan Fakultas Tarbiyah, UIN lagi ya. Lalu kami ngobrol. Kalau di Al-Quran itu begini, maaf saya sebut nama ya, karena sudah UIN kan sudah jelas tahu. Ya. Al-Quran itu begini, kalau di kitab suci begini. Nah, kalau Nabi Musa itu begini. Ini sejarahnya, ini nasabnya, ini segala macam. Nah, ketika teman-teman yang lain itu mendengar, mereka emosi, Mas. Emosi karena saya men-challenge, seakan-akan saya membantah. Padahal saya tidak membantah. Saya menunjukkan, ini loh keyakinan saya itu begini. Ini dasarnya kenapa saya bilang Yesus itu anak Allah. Kenapa ada Tritunggal, Allah Tritunggal, Esa tapi 3 pribadi. Kemudian kenapa kami juga puasa. Kenapa asal mula kok ada doa 5 waktu itu kami punya Daud. Daud mengatakan saya memuliakan Allah berdoa 7 kali sehari. Jadi orang Katolik itu memang 7 kali sehari. Ya kan, dari mulai pagi, lalu jam 6, lalu jam 9, jam 12, jam 3. Itu yang sekarang ada di biara-biara itu kan, itu awal mulai itu dari tradisi orang Yahudi. Lalu diadaptasi oleh agama-agama lain, termasuk agama Katolik ya. Nah, ketika itu dialog itu terjadi dan teman-teman yang lain itu emosi, maka teman saya itu dengan bijak mengatakan, aku lagi ngobrol tentang dialog diskusi agama, kalian jangan di sini, atau kami berdua pindah dari tempat yang sepi. Dan yang menarik adalah ketika saya berani mengatakan saya mengerti agama saya, kita ini ahli kitab menurut mereka. Nah, saya mengerti kitab saya, kamu tanya apa saya ngerti. Nah, itu lalu ada tumbuh rasa hormat. Ya, bahkan teman saya yang itu mengatakan agama itu ternyata semua sama. Nah, ada saya. Itu artinya sama. Iya, dan sampai sekarang bestie. Dia selalu mengatakan ini teman terbaik saya. Dan yang menyejukkan adalah kebetulan dia itu temannya istri, kenal ibu mertua saya, ibunya istri saya yang guru SMP di SMP-nya dia. Lalu kami, si itu memang orang baik. Nah,
balik lagi ada oknum toh. Iya. Nah, kalau ada oknum ya memang niatnya mau buat ribut. Nah, kalau begitu monggo saya serahkan ke masing-masing pihak. Karena setiap orang punya cara yang dirasa terbaik. Ada cara yang Katolik banget, ditampar pipi kananmu beri pipi kirimu, ya, cuma disembayangkan saja. Ada cara orang Jawa, saya diajari simbah saya, barangkali belum tahu. Nah, saya orang Sumba tapi sebagian orang Jawa ya. Iya, Pak. Orang Jawa itu ngadeg, ngalah, ngalih, ngacung, ngamuk. Ya, ngalah dulu. Malah dulu. Mas Pandu ganggu saya, atau saya ganggu Mas Pandu, ngalah. Enggak. Kalau sudah ganggu terus, ngalih, pindah ke tempat. Supaya jauh dari saya. Ya. Nah, tapi kalau deketin lagi, ya ngalah lagi. Lalu ngalih lagi. Setelah ngalah, ngalih, ngadeg. Berdiri. Kan? Nah, mulai menenteng gini. Nah, itu sudah mulai emosi. Lalu kalau saya minta maaf, surut lagi. Mulai lagi ngalah, ngalih, ngadeg. Terus sampai nanti ngacung. Nah, kalau udah ngacung berkali-kali, tetap dia ngamuk. Nah, orang Jawa itu kalau ngamuk menakutkan, ya. Karena memang tidak pernah emosi, tuh jarang tuh. Iya, Nah, karena udah ngalah ngalih, ngamuk. Nah, itu kan mirip dengan Yesus tuh, 7 kali 7 kali 7. Memaafkan. Artinya maafkan terus. Tapi manusia ada batasnya. Nah, ada juga model saya. Saya kalau berapa kali sudah nggak bisa, ya saya sikat benar gitu. Itu tapi saya tidak menganjurkannya. Setiap orang tuh bisa punya cara yang berbeda. Karena saya kan tetap ada Indonesia Timurnya sedikit, ya ta? Jadi orang jual saya beli. Tetapi ibu saya orang Jawa, mbok ojo. Jadi balik lagi. Nah, tetapi secara umum, ya, kalau kita berbuat baik, orang itu akan menilai kebaikan kita. Jadi kalau mau rumusnya secara umum, kalau mau kita itu dipakai, mau itu dibaiki, seperti kata Yesus, jadilah terang, karena kita memang terang, jadilah garam. Jadi caranya ya, kalau nggak bisa bakti sosial, pas orang oknum itu sakit, kita bantu, memaafkan. Dan ini baru saja kejadian, Mas. Dulu di lingkungan kami itu membuat tempat ibadah. Nah, ada orang-orang yang dari IMB-nya sudah ada yang melawan, lalu batu-batuannya dirampok. Itu menyakitkan hati. Ya, kami tahu orang-orangnya. Nah, orang itu sekarang sakit. Kemarin baru operasi. Mau apa? Mau kita syukurkan? Syukur gitu ya. Mau kita doakan? Atau kita bantu, ada donasi? Ya kita bantu. Teman-teman Katolik juga tetap bantu. Itu kita tunjukkan kualitas kita. Mudah-mudahan dia sadar. Disadarkan. Ya. Nah, tapi kalau tidak sadar, ya nggak apa-apa. Wong kita orang Katolik kan ya memang harus berbuat baik. Orang lain mau terima apa enggak ya. Kalaupun mereka nggak mau, apa ya? Di gereja Katolik sendiri masih banyak orang butuh. Seperti di Gamping. Kalau kita bakti sosial nggak diterima, ya puji Tuhan juga. Masih banyak janda miskin, anak telantar yang butuh bantuan di kita. Ya kita ngurusi keluarga kita sendiri dulu. Gitu kalau saya. Difokuskan ke internal gitu. Iya, untuk internal dikuatkan, lalu kita tetap berbagi, kita tetap melayani, kemudian kita lalu menunjukkan kualitas kita. Mana terang, mana gelap, mana garam, mana yang membuat makanan tidak enak, lalu mana emas, mana loyang. Nah, biar mereka mau milih yang emas apa milih yang loyang gitu. Berarti kita tetap ampunilah mereka ya Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ya, itu kira-kira demikian secara kitab suci ya. Tapi secara sehari-hari, walaupun kita dinakali, pas dia butuh ya kita bantu. Nah, kalau saya jujur aja ya, pergulatan minta bantu, dulu menyakiti kami kok gitu. Tapi aku tuh murid Yesus sih, katanya suruh memaafkan ya.
Itu susah sih Pak sebenarnya. Iya, itu kalau kita ikuti daging, iya. kalau kita dipukul ya Ya balas. mata Tadi saya demi bilang, mata. kamu jual saya beli gitu kan. Tetapi kalau saya sebagai murid Kristus ya nggak boleh demikian. Itu yang perlu kita syukuri loh malah itu. Jadi kita memiliki tempat untuk berlatih. Berlatih. Ya, berlatih menguatkan, mengembangkan iman kita. Gitu. Di tantangan tersendiri juga ya Pak. Betul. Nah kadang-kadang gini Pak, kalau perspektif kita yang berbeda itu saya jadi keinget ilustrasi yang dulu saya lihat waktu dulu itu ada dua orang dari orang sini lihat sebuah gambar tentang itu tulisnya 6, sedangkan dari sana tuh 9. Kan berarti meskipun kita benar, belum tentu orang lain itu salah. Ya. Namun kenapa kok orang-orang di Indonesia ini kayak susah memahami konsep sederhana tersebut, Pak? Karena contohnya kalau agama sendiri kan relatif, setiap agama akan mempunyai hal yang berbeda, kayak nggak tidak seperti matematika yang 1 tambah 1 adalah 2. Nah begitu, bagaimana kita menyikapi hal tersebut sebagai seorang Katolik yang tentu saja ya kita juga punya kepercayaan sendiri, dan ya kita juga tidak bisa memaksakan mereka kepada kita, tapi kan ada beberapa juga dari beberapa oknum itu ajarannya itu harus membunuh orang kafir atau bagaimana begitu kan. Tentu saja kita nggak bisa, karena itu merupakan hak asasi kita untuk hidup gitu. Bagaimana Pak itu? Baik, kalau kita ingin menjawab pertanyaan itu, tentunya kita harus kembali ke value ya, ke nilai-nilai kita. Begini Mas, ada satu kata-kata bijak ya, atau kalau peribahasa ya peribahasa, atau quote ya quote, bahwa wisdom ya, bijaksana itu sebanding dengan perjalanan yang sudah ditempuh. Jadi kalau kita tuh sering jalan-jalan, melihat kiri kanan, itu kita harapannya semakin bijak. Kalau tidak pernah kemana-mana, namanya katak dalam tempurung, kan gitu. Tidak tahu apa-apa. Tidak apa-apa, merasa yang paling kuat, paling tahu, paling benar, paling suci ya, paling kuasa. Nah, saya yakin oknum-oknum itu tidak pernah main kalau dia oknum itu dari orang Katolik, tidak pernah main ke Aceh. Di sana Islam semua. Jarang main ke Bali yang pedalaman, Hindu semua. Begitupun orang tadi, kalau dia orang Islam, tidak pernah main ke Papua, ke NTT, Kristen Katolik yang tidak ada masjid. Oh, tidak ada? Tidak ada. Oh. Makanya sekarang ada, dulu tidak ada ya. Sekarang kan mulai. Saudara saya itu datang ke sini, keluarga dari bapak itu datang, pagi-pagi bingung, bangun dia kaget. Suara apa itu, teriak-teriak? Dengar adzan. Di sana tidak ada. Artinya bel gereja gitu ya Pak? Yang ada teng-teng gereja. Artinya orang yang oknum merasa mayoritas itu, dia tidak tahu bahwa di Indonesia itu memang secara umum agama tertentu lebih besar jumlahnya. Tetapi di lokal-lokal itu mereka menjadi minoritas juga. Di daerah berarti? Daerah-daerah ya itu minoritas. Nah, maka kalau menurut saya tadi caranya dua itu. Satu, memperkenalkan. Yang kedua, kalau ada kesempatan kita berbuat baik, sehingga mereka ya, kita menampar tapi dengan perbuatan baik. Kita membalas dari perbuatan baik, kita mengingatkan dengan perbuatan baik. Nah, dari sisi orang Katolik itu ada kecenderungan sekarang bahwa kita tuh kadang-kadang malah malu loh. Jadi orang Katolik. Ya contohnya kalau kita di tempat umum makan, pernah buat tanda salib? Pernah. Tapi yang lain, coba boleh nanti boleh di apa?
boleh disurvei ya. Mas Pandu pernah, anak-anak Katolik yang lain. Nah, kan nanti dilihat. Padahal dengan kita membuat tanda salib, itu kita sudah declare, kita sudah mengatakan, aku tuh orang Katolik. Itu ada tanggung jawab. Berarti aku harus baik. Makan nggak mungkin aku nggak bayar, wong aku orang Katolik. Di jalan nggak mungkin aku, maaf ya, masuk ke pelacuran, wong aku orang Katolik. Ya ta? Betul, Pak. Nggak mungkin aku apa itu ngambil klepto. Oh, kripto. Kleptomania itu. Oh, klepto. Klepto ya, kleptomania, nyuri karena aku orang Katolik. Itu satu. Yang kedua, ketika kita itu menunjukkan bagi kita orang Katolik, seperti teman-teman itu menggunakan pakaian-pakaian agamis itu kita lalu mewartakan bahwa oh ternyata mereka itu tidak hidup di satu tempat yang homogen, ada Katoliknya juga toh. Iya. Nah gitu. Nah contoh real. Udah beberapa lama ini kami kalau makan ya dimanapun, kalau ingat ya itu buat tanda salib. Nah di satu tempat di Jalan Godian itu kami punya tempat yang terus sering makan situ tuh soto ayam di depan SD mana itu ya, Semarangan atau mana itu ada, saya nggak sebut nama ya, ada soto ayam tenda itu di situ dulu, tenda sekarang pindah di depan apotek itu. Kami sering situ. Nah suatu saat kami makan pagi-pagi, si penjualnya itu menyapa, kok nggak ke gereja Pak? Nah, berarti dia mengamati Pak, orang Katolik toh? Iya Pak. Dan baik, pelanggannya baik. Oh, sudah online. Oh gitu ya Pak, kok bisa online? Ya ini pandemi. Lalu saya menyampaikan, Katolik itu sekarang bisa misa online. Terus tukang potong kami, saya tuh bisa potong tuh, kemarin saya barusan potong rambut, biar rapi ya sekarang ini ya. Itu tanya, Bapak belum sudah ke gereja hari Sabtu kemarin? Oh belum, nanti sore ya? Besok Pak? Oh ya, karena banyak, mereka tahu Pak, jamnya banyak. Iya banyak, karena gerejanya nggak cukup. Lalu kan itu namanya kita memberi edukasi kan? Iya Pak. Nah, kita harus sadar bahwa ketika kita menutup simbol-simbol agama kita karena takut menyakiti orang lain, dampaknya bisa negatif. Nah, tetapi jangan juga kita terlalu ekstrem ya. Fanatik misalnya, kita layak. Sudah tahu yang meninggal ini Muslim. Kita sudah tahu bahwa tidak semua orang Muslim itu mau didoakan. Ya tanya ke keluarga, boleh nggak saya doakan secara Katolik? Kalau boleh, ya kita doa. Tanda salib. Tapi kalau tidak boleh, ya kita doa dari luar. Jadi kita itu jangan jangan memaksakan kehendak, intinya itu. Kalau mereka memaksakan kehendak, kita memaksakan kehendak, ya pasti ribut. Tapi kalau mereka punya pendapat, kita juga menghargai, tidak akan ribut. Toh yang penting kita melayat. Itu tindakan yang baik toh. Gitu Mas. Doanya bisa saat kita di gereja, ketika Romo bersama para Kristen, ayo kita doakan, oh kemarin namanya misalnya Pak X meninggal, semoga Pak X, gitu tuh bisa tuh. Ya, Pak. Karena ya kita harus pahami dalam konsep mereka, barangkali saya juga bukan ahli agama, doa kita tuh membuat yang meninggal tuh bingung mau ikut siapa gitu. Nah, ya itu kan kita perlu pahami tuh. Betul, Pak. Nah, jadi jangan kita, saya kan niat baik mendoakan. Nah, tapi kalau bagi mereka membuat mayat ini bingung mau ikut nabi atau mau ikut siapa kan, ya sebaiknya kita menghargai. Demikian Mas Andu. Jadi oknum itu akan selalu ada. Nah, kata kuncinya itu oknum ya. Nanti itu mungkin itu baik untuk ini novena ketiga ini, bahwa anget-anget gesekan-gesekan itu ada di bawah, bukan di level atas. Level atas itu kalaupun nggak suka itu hanya senyum-senyum aja. Jarang sampai sikut-sikutan gelut itu jarang. Ada di level bawah. Maka tugas kita adalah menjadi saksi Kristus di level bawah. Ikut kegiatan RT,
ikut PKK, ikut Dasawisma, jadi pengurus RT RW, itu kita akan mampu meredam oknum-oknum itu akan tersisih, tetap selalu ada. Tapi akan tersisih karena ya dia tidak punya panggung. Tapi kalau kita itu Ngeladeni gitu. satu ngeladeni, kedua kita menghindar, kita egois. Wah aku sibuk ya, aku nggak mau jadi ketua RT karena sibuk. Nah ketua RT-nya nanti dari oknum itu kan masalah. Iya. Dia buat program yang ngarah-ngarah terus ke situ. Ya salah kita nggak mau aktif. Maka ya saya sampaikan di podcast ini cukup bangga, bukan bangga sebagai ketua, tapi cukup bangga di RW kami pernah suatu masa di tempat saya tinggal ada 4 RT di satu RW itu, 4-4-nya orang Kristiani RT-nya. 3 orang Katolik, 1 orang Kristen. Mau apa oknum-oknum gitu? Betul juga Pak. Nah, Tempat jadi saya sendiri RT-nya juga orang Katolik. lah kan mau macam-macam kan nggak enak toh, karena Katolik ya. Waktu saya kalau ada acara itu ya selalu kami Assalamualaikum, Om Swastiastu karena ada orang Hindu, Namo Buddhaya kalau ada orang Buddha, ya. Om Santi itu kalau orang Hindu juga menutup Assalamualaikum itu pasti ya, salam sejahtera, Shalom. Nah jadi saya itu berpikir dulu kita tidak pernah ada masalah atau ada masalah tapi tidak besar karena orang-orang tua kita, sesepuh kita itu mau terjun ke masyarakat. Sekarang banyak yang tidak mau terjun. Sudah terjun aja malah terkenal korupsi lah, itu ciloko kita setengah mati. Contohnya ya contohnya yang kemarin bapaknya itu jadi itu betul-betul promosi yang sangat jelek, apalagi buruk. itu saya juga dengar itu bapaknya itu alumni SMA saya yang terkenal jujur. Belum lagi yang sudah divonis pengadilan, sudah divonis yang polisi bunuh itu kan orang Kristen kayak Protestan ya Katolik, itu akan berdampak luar biasa. Ya persepsi masyarakat terhadap satu kita, atasan juga ya itu akan dihapus, orang-orang itu pasti nggak akan naik jabatan yang orang-orang yang ada kaitannya dengan itu, akhirnya ya kita ya nggak bisa masuk lagi di situ. Itu yang harus kita sadari. Makanya saya mengatakan kita jangan malu menampakkan diri sebagai orang Kristiani. Karena itu nanti membawa, kalau mau macam-macam itu, aku itu pakai salib ya. Kalau jadi bendera masa aku ngambil duitnya warga, kan gitu. Itu harus kita, jangan lupa kita adalah terang, kita adalah garam. Garam dan terang dunia. Iya. Bukan menjadi garam, menjadi terang loh ya. Kita itu terang, kita itu garam. Karena kamu adalah terang, kamu adalah garam. Itu Romo ngendika begitu juga toh. Jadi bukan kita akan menjadi terang, beda. Sudah terang, garam tinggal mau dipakai apa tidak. Nah, itu. Gitu kira-kira. Berarti hebat juga ya. Ya Yesus sudah mengatakan itu. Jadi dengan semua hal ini Bapak pasti tentu saja bangga kan sebagai warga Indonesia, apalagi sebagai Katolik, meskipun kita di sebagian besar kita secara statistik kalah jumlah, kalah kuantitas lah, tapi dalam beberapa tadi Bapak sebutkan kualitas kita sangat berdampak kepada Indonesia sendiri. Ya, bangganya itu iya, tetapi bangga karena apa itu yang perlu dicari. Iya betul Pak. Kalau secara umum yang saya rasakan setelah saya pergi ke banyak tempat, termasuk sempat ke luar negeri sedikit ya, itu saya senang jadi orang Indonesia. Senang kenapa? Kalau di luar negeri itu, waktu saya tinggal satu tempat, mau makan bakso susah. Karena kita tinggal di sini, mereka teratur, ini perumahan semua, nggak ada orang jualan. Nggak ada orang depan, tek itu nggak ada. Kalau makan bakso harus jalan 5 kilo. Dari sini ke alun-alun itu baru ada jualan bakso. Kita di rumah baru belajar, bakso depan rumah. Itu senang ya. Naik bus, kita halte Transjogja saja sudah mengeluh ya enggak. Nah, di sana juga begitu. Kalau kita kan bisa turun naik sembarang tempat. Kita secara alam musim panas ada hujan. Musim hujan ada panas. Mereka kalau panas terus, kalau hujan terus, dingin terus.
Ya, jadi gitu. ya lalu kita tempat kering ada, tempat hutan ada, laut ada. Jadi saya senang ya, bersyukur bagi saya tinggal di Indonesia dengan beragam itu, termasuk beragam agama, budaya, makanan, bahasa, yaitu bersyukur. Nah, bangganya sebagai Katolik itu kita harus melihat sejarah. Ya. Nanti teman-teman cek, saya bukan ahli sejarah, saya hanya pernah membaca negara yang awal-awal mengakui Republik Indonesia, salah satunya adalah Vatikan. Eropa pertama setahu saya. Ya, Vatikan loh. Gara-gara Vatikan mengakui, Amerika terpaksa. Yang lain ikut-ikut, kan Pausnya sudah bilang begitu. Iya. Ya ta? Maka itu bangga. Nah. Jadi bangga tadi ya, Iya, Pak. bangga supaya kita nyambung. Bangga itu karena apa? Ya karena kita punya Yosudarso, kita punya Kasimo, kita punya pahlawan nasional yang siapa itu, yang uskup pertama itu Sugiyo Pranoto. Itu legend. Kenapa legend? Mayatnya belum sampai Indonesia, belum dimakamkan, sudah jadi pahlawan nasional. Boleh dicek, itu kemungkinan pahlawan nasional tercepat setelah kematiannya, baru berapa hari sudah angkat pahlawan nasional kok. Nah itu belum yang lain ya, belum yang sekarang ya. Tetapi kita jangan sampai terlena bangga hanya pada masa lalu. Iya. Harusnya kita itu bangga karena saya sebagai orang Katolik sudah menjalankan amanah Yesus menjadi terang, menjadi garam. Itu kira-kira. Kalau ditanya saya bangga, ya bangga. Lalu saya pribadi juga berusaha mengimaninya. Kalau kuliah dan seterusnya ya mengajar dengan sebaik mungkin sebagai murid Kristus ya. Jadi kalau ada mahasiswa atau murid saya yang nakal, ya saya marahi pasti. Tapi kalau sudah berhubungan dengan nilai, saya akan cari dia karena saya harus mencari domba yang hilang. Anak yang nggak pernah masuk ya ditelepon gitu. Ditanya kenapa, tapi kalau sudah nggak bisa ya saya lewat temennya, tolong tuh dihubungi gitu. Jadi tadi bangga ya, bangga masa lalu pasti. Nah saya lebih bangga lagi nanti teman-teman itu, anak-anak muda itu sudah menampaki jalan untuk bermasyarakat. Mudah-mudahan nanti sungguh-sungguh bisa mengharumkan gereja, keluarga, masyarakat, dan negara. Oke, terima kasih. Ya, gitu. Bangganya itu sudah menjadi terang dan garam, bukan akan, tapi sudah. Iya, dan kita mau memberikan terang itu, mau memberikan garam, bukan ditaruh di bawah, ya, ditutup di bawah tudung itu sehingga ya kita tetap terang, tapi tidak terlihat orang lain. Ya, tertutup oleh sibukan pekerjaan, tertutup oleh barangkali punya pacar, pacarnya harus sering diantar kemana-mana. Jadi waktu untuk kur nggak ada, waktu untuk Karang Taruna kurang, barangkali begitu. Ya, jadi ya bangga dan harus bangga, terutama karena kita menjadi murid Kristus yang orang Indonesia, murid Kristus yang diberi kesempatan untuk berkarya di Indonesia. Di banyak tempat aturannya membuat kita tidak bisa berkarya. Ya, itu karena tadi kepercayaan, budaya macam-macam. Tapi di Indonesia kita boleh berkarya, dibebaskan berkarya meskipun ada oknum-oknum tadi, dan kita bisa berkarya. Terima kasih. Siapa? Nah, sebelumnya mungkin ada sedikit kata-kata, mungkin kata-kata kalimat penutup gitu ya, untuk pemirsa-pemirsa yang akan menonton. Kalau kita itu mau eksis ya, kita mau dilihat, kita mau tadi melawan yang katanya oknum-oknum tadi ya, tidak ada lain adalah kita harus melayani. Itu saja. Melayani dalam hal apa? Ada teman butuh, ini perkumpulan sepak bola kita ini butuh pengurus, ya kita jadi pengurus, ya, melayani.
kalau kita tinggal di kampung, RT kita butuh tenaga untuk pasang bendera 17-an, kita hadir melayani. Ya. Kalau di gereja, butuh tenaga untuk lektor, kor, mungkin prodiakon, kita hadir melayani. Jadi kalau kita mau eksis, mau tetap Bhinneka Tunggal Ika itu bersatu, kita tidak terbawa oleh tadi hasutan-hasutan oknum-oknum gitu, kita harus melayani. Ya, ketika kita hadir, percayalah orang Indonesia itu masih punya rasa ewuh pekewuh. Oh, nggak enak, itu ada yang non-Muslim di sini gitu. Tapi kalau kita tidak hadir, tidak melayani, ya itu susah. Ya, itu tinggal goodbye, ya, tinggal masa lalu. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Wawan, Pak Nudul. Terima kasih sama-sama. Di sini untuk novena kebangsaan kita. Nah, teman-teman, besok kan pasti di selanjutnya kami akan menghadirkan lebih banyak narasumber lagi. Terus saja untuk kita berbagi ilmu bersama. Dan juga jangan lupa tonton di YouTube untuk versi lengkapnya. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Mari.